Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 5, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Angiospermae. Adapun materi tentang Angiospermae diantaranya pertama ada sejarah Angiospermae, 2 pengertian Angiospermae, 3 ciri-ciri Angiospermae, 4 daur hidup Angiospermae, dan 5 klasifikasi Angiospermae. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Angiospermae, akan lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Ponisela. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah Angiospermae. Adapun sejarah Angiospermae, diantaranya sejarah penemuan Angiospermae tidak lepas dari penemuan Robert Brown pada tahun 1827. Karena pada awalnya nama Angiospermae dimaksud oleh Paul Hermann bagi seluruh tumbuhan berbunga dengan biji yang terbungkus dengan kapsula dan dipertentangkan dengan Gymnospermae sebagai tumbuhan berbunga dengan buah Achenian atau berkarpela terbelah. Dalam pengertiannya, keseluruhan buah atau bagian dari anggap sebagai biji dan terbuka. Kedua istilah ini dipakai oleh Carolus Linnaeus dengan pengertian yang sama, tetapi digunakan sebagai nama-nama dari kelas Didynamia. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sukmawati. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati akan melanjutkan materi dari saudari Ponisela, yaitu pengertian Angiospermae. Angiospermae berasal dari kata angio yang berarti bunga dan spermae yang berarti tumbuhan berbiji. Jadi, Angiospermae adalah tumbuhan berbiji yang tertutup. Mengapa dikatakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah yang disebut dengan bakal buah. Kemudian, bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga akan tumbuh menjadi buah, dan bakal biji yang telah menjadi biji tetap terdapat di dalamnya. Tumbuhan biji tertutup memiliki jumlah spesies lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan berbiji terbuka, karena anggota Angiospermae mencakup sekitar 300 famili. Ciri-ciri Angiospermae. Tubuh tumbuhan terdiri dari akar dan tajuk. Di antara adaptasi yang memungkinkan tumbuhan dapat hidup di darat adalah kemampuannya untuk mengabsorpsi air dan mineral dari dalam tanah, menyerap cahaya matahari, dan mengambil karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis, serta kemampuannya untuk hidup dalam kondisi yang kering. Akar dan tajuk saling bergantung satu sama lain. Akar yang tidak mampu hidup tanpa tajuk, demikian sebaliknya. Karena tidak memiliki kloropas dan hidup di tempat yang gelap, menyebabkan akar tidak dapat tumbuh tanpa gula dan nutrisi organik lainnya yang diangkut dari daun yang merupakan bagian dari sistem dari tajuk. Sebaliknya, batang dan daun bergantung pada air dan mineral yang diserap oleh akar. Akar tumbuhan berfungsi sebagai penopang berdirinya tumbuhan atau jangkar, pengabsorpsi air dan mineral, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Tajuk terdiri dari batang, daun, dan bunga. Bunga merupakan adaptasi untuk reproduksi tumbuhan Angiospermae. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh saudara Japri Minasdi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Japri Minasdi dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan beberapa materi
terkait karakteristik dan pengelompokan dari Angiospermae. Di sini saya akan menyampaikan materi daur hidup dari Angiospermae. Daur hidupnya yaitu yang pertama adalah bunga pada sporopit, memiliki kepala sari yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora. Kemudian sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan mikrospora yang haploid. Kemudian yang ketiga, mikrospora mengalami pembelahan mitosis menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari yang haploid. Kemudian pada bakal biji terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora. Namun hanya 1 sel megaspora yang hidup, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati. Kemudian megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina atau sel kandung lembaga atau sel kandung embrio. Inti kandung lembaga membelah secara mitosis 3 kali berturut-turut. Pembelahan inti tersebut tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan disebut karyokinesis. Kemudian bila terjadi penyerbukan, serbuk sari akan berkecambah membentuk buluh atau tabung. Serbuk sari yang intinya akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Kemudian yang ketujuh, setelah pembuluh serbuk sari sampai di mikrofil, inti vegetatif mengalami degenerasi. Inti sperma 1 membuahi ovum dan menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi embrio. Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio tersebut. Kemudian benih sering menunggu beberapa isyarat lingkungan seperti kehangatan, kelembapan, atau periode pergeseran cahaya sebelum berkecambah dan tumbuh. Kemudian terdapat klasifikasi Angiospermae. Klasifikasi tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup ini akan mempunyai spesies yang sangat banyak, sehingga dalam bagian ini hanya akan dijelaskan garis besarnya saja. Pada saat ini terdapat 8 kelompok dari Angiospermae yang masih hidup. Di antaranya yang pertama Amborella, semak atau perdu kecil yang hanya ada pada Kaledonia Baru. Kemudian ada Nymphaeales atau terate. Kemudian ada Austrobileales, tumbuhan adas atau pekak. Kemudian ada Chloranthales, beberapa tumbuhan aromatis dengan daun bergerigi. Yang kelima ada Magnolids, bunga magnolia dan black pepper. Kemudian ada Monocots, tumbuhan yang mempunyai 1 kotiledon seperti contohnya padi, jagung, kelapa, dan anggrek. Kemudian ada Keratophyllum, beberapa jenis tumbuhan akuatik yang biasanya digunakan untuk penghias akuarium. Kemudian ada Eudicots, tumbuhan yang mempunyai 2 kotiledon sejati seperti contohnya kacang polong, buncis, bunga matahari, mawar, dan apel. Kemudian tumbuhan Angiospermae ini dikelompokkan ke dalam 1 divisi, yaitu Anthophyta, serta dibagi menjadi 2 jenis, yakni dikotil dan monokotil. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.